Dalam surat An-Nur disebutkan seperti itu. Kullu ma qaddarahullahu wa qadah khairun. Semua yang Allah takdirkan untuk kita, yang Allah tetapkan untuk kita itu semuanya baik. Tidak ada satupun yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam setiap takdir Allah itu ada tiga. Satu, ada unsur rahmat. Dua, ada unsur adlun, keadilan. Yang ketiga, ada unsur apa? Hikmah. Ya, saya tanya, antum sudah sampai bapak pakidahnya? Aliman bil qada wal qadar sudah? Yang kelas 3 beriman kepada takdir sudah atau belum? Sudah ya. Takdir itu semuanya baik atau takdir ada yang baik ada yang buruk? Takdir itu ada yang baik ada yang buruk atau semua takdir baik? Mana suaranya? Semua takdir baik atau ada yang baik ada yang buruk? Ada yang baik ada yang buruk. Yakin? Enggak yakin toh. Akidah itu keyakinan, tapi antum belum yakin. Takdir itu semuanya baik atau ada yang baik ada yang buruk? Ada yang baik ada yang buruk. Ya, ada yang mengatakan ada yang baik ada yang buruk. Padahal tadi saya sampaikan bahwa kullu ma qaddarahullah wa qadah, semua yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kenapa? Mengandung 3 perkara. Ada hikmahnya, ada rahmatnya, ada unsur keadilannya. Jadi semua takdir itu baik, tidak ada takdir yang tidak baik. Sebutkan takdir yang tidak baik. Kalau memang takdir ada yang tidak baik, sebutkan takdir yang tidak baik apa? Ini perkataan ulama, bukan saya mengatakan. Kullu ma qaddarahullah wa qadah khairun li anna fihi rahmatan hikmatan wa adlan. Syekh At-Tuwaijiri yang menyebutkannya. Semua takdir baik. Sebutkan takdir buruk. Antum kayaknya nggak pernah mengalami takdir buruk ya. Katanya ada baik ya. Ini kelompok yang kuat nih tadi. Takdir baik, ada yang baik, ada yang buruk. Apa contohnya takdir buruk? Berarti sekarang takdir semuanya baik atau buruk? Nah, saya berhasil merubah akidah antum dalam waktu yang sangat singkat. Kalau semuanya akidah antum semua takdir semua antum katakan baik, antum kemanakan hadis Rasulullah yang berbunyi antum mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Rasulullah mengatakan takdir ada yang baik ada yang buruk. Kenapa antum sekarang berubah mengatakan semua takdir baik? Antum kemanakan hadis itu? Yo, takdir ada yang baik ada yang buruk apa semua takdir baik? Berubah lagi. Wah, ini akidahnya belum kuat ini kayaknya. Ya. Semua takdir baik atau ada yang baik ada yang buruk? Ya. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul, tidak salah. Ini tidak kontradiksi. Tidak bertentangan. Dohirnya bertentangan dan faktanya tidak bertentangan. Ya, faktanya tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Yang mengatakan takdir semuanya itu baik karena binisbah ilallah, melihat dari sisi Allah. Kalau dinisbatkan kepada Allah, semua takdir itu baik, tidak ada yang buruk satupun. Kalau dinisbatkan kepada Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan antum minabil qadar khairihi wa syarrihi, kamu wajib beriman bahwa takdir ada yang baik, ada yang buruk, ada takdir baik dan buruk, itu binisbah lil khalqi. Ya, dinisbatkan kepada manusia. Jadi Rasulullah bersabda itu menisbatkan takdir itu kepada manusia. Menurut kacamata manusia memang takdir ada yang baik, ada yang buruk. Orang kecelakaan, patah kakinya yang kanan, tangannya yang kiri. Antum katakan alhamdulillah ini takdir baik, nggak ada takdir yang buruk. Orang akan bilang antum nggak waras ini orang, gitu kan? Nggak waras ini orang. Itu akan dibilang seperti itu. Akan dibilang seperti itu. Ya. Makanya kalau menurut dinisbatkan kepada manusia takdir ada baik, ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui apa sih hikmah di balik takdir yang menurut kacamata saya buruk ini. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, semua takdir baik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa di setiap kejadian itu ada 3 unsur tadi. Apa tadi unsurnya? Hikmatun, rahmatun, adlun. Contoh yang menurut kita buruk, yang kecelakaan tadi, kakinya patah,
Tangannya patah itu bisa jadi mana unsur keadilan Allah tetap adil. Kaki antum 2 yang patah cuma 1, adil nggak Allah itu? Adil, itu ada unsur keadilannya. Kaki antum 2 dipatahkan 1. Kalau patah dua-duanya, Allah ya adil. Selama ini antum sudah dikasih bertahun-tahun kaki sehat nggak patah, begitu dikasih kaki patah, Allah adil. Kalau antum sehat terus justru Allah nggak adil. Paham nggak? Ya, meskipun saya juga nggak mau keadilan yang berbentuknya seperti itu. Ya juga nggak mau gitu kan. Tapi kalau mengalami itu naudzubillah, itu ada unsur keadilan. Cari pasti ada keadilannya. Rahmatnya di mana? Rahmatnya antum akan digugurkan dosa-dosa kecilnya. Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala hatta syauka yusakuha. Apapun yang menimpa seorang mukmin, rasa capek, rasa lelah, letih dalam hidup kita, ya, kemudian rasa khawatir, gundah gulana, gelisah, gegana, ya, atau mungkin duri yang menancap di kaki kita, semuanya itu Allah takdirkan untuk kita. Ya, apa faedahnya? Untuk menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam kehidupan. Itu akan terhapus dengan itu semuanya. Ya, dulu saya berpikir kalau bersabar, kalau nggak sabar nggak dihapuskan. Ternyata setelah membaca syarahnya nggak begitu. Sabar nggak sabar, miso-miso nggak miso-miso, antum kena duri itu menggugurkan dosa antum. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Mudah-mudahan dapat bukan hanya nginjak duri, tapi nginjak apa kak? Biar dosanya lebih diampuni oleh Allah. Sabar nggak sabar? Ya, sabar nggak sabar? Kok bisa Ustaz? Itulah Allah. Semurah itu loh, sesayang itu loh Allah sama kita. Sabar nggak sabar tetap bisa menghapuskan dosa. Cuman kalau antum terkena duri atau yang lebih berat daripada itu, antum miso-miso, antum diampuni dosanya tapi dapat dosa yang baru. Tapi kalau antum tidak bersabar tapi juga nggak miso-miso, antum dihapuskan dosanya nggak sabar tapi nggak sampai miso-miso. Antum dihapuskan dosanya tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau antum tertimpa apa saja yang tidak antum senangi dalam hidup, antum bersabar, antum kemudian keluar kalimat-kalimat istirja, maka antum mendapatkan pahala, antum juga dihapuskan dosanya. Pilih yang mana gitu saja. Pilih yang mana gitu saja. Ya. Inilah semua yang ditakdirkan Allah. Jadi tadi apapun yang Allah pilihkan kepada kita itulah yang terbaik. Itu hikmah.